Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini Bu Ismi ingin melanjutkan ya materi kesebangunan dan kekongruenan part 3 ya, part 3. Jadi kemarin 2 pertemuan kita sudah belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa syarat-syarat dari kesebangunan, apa syarat-syarat dari kekongruenan, dan pada segitiga juga pada beberapa bangun juga sudah kita pelajari. Dengan demikian, materi yang saya sampaikan kemarin itu sudah mencakup dari materi esensial keseluruhan dari materi kesebangunan dan kekongruenan. Nah, sebelum kita mulai ya, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar ya. Nah, sebelum saya mulai materinya, saya ingin mengingatkan kembali ya, jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen di kolom komentar karena nanti akan saya rekap. Selain itu juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Tugas kemarin adalah tugas yaitu menunjukkan catatan kalian selama materi setelah UTS ya. Yang sudah mengumpulkan paling banyak persentasenya adalah kelas 9A, kelas B itu baru beberapa, dan kelas 9C itu belum sama sekali. Nah, hari ini saya harapkan kalian semua segera mengumpulkan di classroom. Nah, karena ini akan saya nilai ya, dan semuanya saya harap mengumpulkan ya. Jangan sampai nilai kalian kurang hanya karena ada beberapa tugas yang tidak dikumpulkan. Nah, saya ingatkan kembali materi yang sudah saya bahas kemarin adalah kesebangunan ya. Kesebangunan dan kekongruenan. Nah, apa syarat-syarat kedua tersebut kemarin sudah kita pelajari ya. Saya ingatkan kembali, syarat tersebut adalah ya harus kalian pahami ya, hafal kalau perlu ya, tapi yang penting yang utama adalah paham bahwa syarat kesebangunan adalah yang pertama apa kemarin? Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang ya. Sedangkan ya sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar sebangun. Nah, sedangkan kekongruenan ya syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, tidak ada kata perbandingannya ya. Nah, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya keduanya itu sangat mirip sekali ya, tapi yang membedakan adalah pada kesebangunan itu berlaku perbandingannya yang sama. Nah, artinya kesimpulan yang kita tarik dari pertemuan selanjutnya adalah apa? Bahwa benda yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun sebaliknya yang sebangun belum tentu kongruen. Nah, hari ini ya, Wismi akan membahas beberapa soal yang ada di buku paket. Buku paket itu bisa yang kalian download di awal pertemuan dulu ya. Nah, karena materinya sudah selesai, jadi saya akan membahas beberapa soal. Tentunya soalnya saya pilih-pilih ya, soal yang mewakili materi esensial. Jadi tidak semua soal saya bahas, namun saya harapkan kalian di rumah tetap banyak-banyak latihan ya, karena matematika tanpa latihan itu ya tak akan ada artinya ya. Karena kalau kalian baca saja paling mantuk-mantuk paham, tapi setelah itu selesai. Nah, sekalian buka ya buku paketnya, filenya dibuka dulu, halaman 264. Nah,
di situ banyak sekali soal ya. Dari halaman 261 sampai halaman 268. Nah, hari ini akan saya bahas beberapa soal yang mewakili materi esensial. Jadi mohon diperhatikan, alat tulisnya disiapkan ya. Dan jangan lupa mengikuti pelajaran, dicatat semuanya biar makin paham ya. Jadi jangan lupa tadi yang tugasnya belum mengumpulkan harus dikumpulkan hari ini. Catatan kamu dapat sedikit ataupun banyak tetap harus kalian kumpulkan ya untuk tambahan nilai. Nah, yang saya bahas yang pertama adalah nomor 12 ya, halaman 264. Apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Jelaskan. Yang A, 2 persegi, B, 2 lingkaran, C, 2 segitiga sama sisi, D, 2 belah ketupat. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Nomor 12 itu adalah 2 bangun yang pasti sebangun ya. 2 bangun yang pasti sebangun. Nah, artinya ukuran berapapun ya, bangun-bangun di bawah ini dikatakan sebangun apabila perbandingannya selalu sama. Nah, ukurannya diganti piro wae itu tetap sebangun. Nah, itu ada enggak ya? Kita cek dari yang A. 2 persegi ya. 2 persegi itu sudah pasti sebangun tidak? Nah, persegi itu ukuran berapapun kalau kita bandingkan sudutnya pasti berapa? 90 derajat. Nah, 90 derajat artinya perbandingannya ya, sisi-sisi atau sudut-sudut yang bersesuaian itu pasti sama. Karena mau ukuran kecil ataupun besar sudutnya tetap 90. Nah, satu syarat terpenuhi ya. Namun syarat yang kedua harus kita perhatikan bahwa sisinya apakah selalu sama. Sebagai contoh ya, persegi yang kecil saya kasih 3 cm, semuanya 3 cm. Sedangkan yang besar misalkan 10 cm, 10 cm, maka kalau kita bandingkan 3:10, sisi yang lainnya juga 3:10. Pun jika kita ganti dengan ukuran yang lain, perbandingan persegi tersebut tetap sama. Nah, artinya 2 persegi itu adalah bangun yang selalu sebangun. Nah, memenuhi ini sudah kita analisis, bisa kita hapus perseginya. Jadi kalian menganalisisnya boleh memberikan angka-angka pada kedua bangun tersebut, bebas, tidak masalah ya. Yang pasti pada saat berubah ukurannya, perbandingannya tetap sama. Nah, yang kedua ada 2 lingkaran ya. 2 lingkaran jari-jari berapapun ya, apakah sudah pasti sebangun ya? Kalian bisa mencoba menggambar ya, lingkaran kecil dibanding lingkaran besar. Sebagai contoh, R yang kecil 5, R yang besar 10. Dari sudut manapun jari-jarinya tetap 5 dan yang besar tetap 10. Maka semuanya perbandingannya adalah 5:10. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa 2 lingkaran adalah selalu sebangun. Saya centang karena memenuhi. Bangun berikutnya adalah 2 segitiga sama sisi. Nah, 2 segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu, sisi-sisinya sudah pasti sama. Nah, ingat nggak kalian dengan aksioma sisi kemarin ya? Kalau semuanya sama sisi, maka sudutnya adalah 180 dibagi 3. 60, 60, 60, 60, 60, di sini juga 60. Untuk sudut sudah terpenuhi karena sudutnya sama semuanya. Sedangkan untuk ukuran kalau saya buat 4, di sini misalkan 8, 8, 8. Maka semua perbandingan sisi-sisinya adalah sama. Nah,
Artinya dua segitiga sama sisi itu juga merupakan dua bangun yang pasti sebangun ya. Nah sekarang dua belah ketupat kita cek, dua belah ketupat. Nah belah ketupat itu bisa kita gambarkan ya, belah ketupat. Nah saya buat lagi yang satu seperti ini. Kalau kalian amati, dua belah ketupat ini apakah sudutnya sama? Jelas berbeda ya. Ini bentuk belah ketupatnya panjang, sedangkan ini lebih ke persegi, artinya sama. Sudut kalau tidak memenuhi atau perbandingannya sudut-sudutnya tidak sama, maka tidak sebangun. Apalagi sisi-sisinya sudah jelas ukurannya juga berbeda setiap keadaan. Nah, artinya dua belah ketupat ini sudah pasti bukan itu ya, maksudnya bukan dua bangun yang pasti sebangun. Jadi ada kemungkinan tidak sebangun juga. Maka nomor 12 jawabannya adalah dua bangun yang pasti sebangun adalah apa tadi? Dua persegi, dua lingkaran, dua segitiga sama sisi. Nah, selain ketiga tersebut ada tambahannya juga ya, bisa kalian catat, yaitu dua segitiga siku-siku sama kaki. Itu juga sudah pasti sebangun. Terus segi n beraturan itu ya, dua segi n beraturan juga ikut. Kalian bisa catat ya. Nah, nomor 12 sudah, maka saya akan membahas nomor berikutnya, yaitu nomor 13 ya. Nomor 13 trapesium ABCD ya. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium RSPQ. Tentukan nilai X dan Y pada gambar di bawah ini. Nah, materi ini ya, materi kesebangunan. Kita gambar dulu ya, seperti ini. A 10 cm, ini B, C, D. Bangun yang satunya ya, saya buat sama persis ya. Walaupun di situ gambarnya saya ubah biar sama ya. Nah, 21 cm ya, ini 15-nya yang pendek. Jadi gambarnya saya buat sama ya, saya balik itu 15 cm, berarti yang di sini adalah 21 cm. Sisi miringnya tidak diketahui, ini Y ya. Ini berarti saya ubah, jadi saya gambari, kita samakan dengan gambar yang pertama biar kelihatan jelas. Kalau tidak kadang pada bingung ya Cahaya. Maka ini adalah R, ini adalah I, ini adalah P, ini adalah S ya. Baiklah, bagaimana cara mencari X dan Y-nya? Kalian bisa langsung membandingkan ya. Yang pertama kita lihat sisinya X. X ini bisa kita bandingkan dengan sisi yang lainnya. Berapa itu yang bersesuaian? Yang bersesuaian dengan X adalah 21. Maka bisa kita tulis X per 21 sama dengan sisi yang lain yang lengkap diketahui adalah AB sama RS. Maka bisa kita tulis 10 per 15. Dengan demikian X adalah 21 kali 10 dibagi 15. Bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 3. 21 bagi 3 dapat 7, maka X ketemu 14 cm. Nah, kalau X sudah ketemu maka Y juga bisa kita hitung ya. Bagaimana caranya? Sama Y itu dibandingkan dengan 12.
Karena Y dari trapesium besar, maka sisi yang lain kita awali juga dari trapesium besar, yaitu berapa? 15/10. Y sama dengan 12 kali 15 dibagi 10, bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 2, 12 bagi 2 dapat 6, maka Y adalah 18 cm. Nah, jadi aplikasi dari apa yang kita pelajari kemarin itu seperti ini Cahya. Jadi mencari sisi-sisi yang belum diketahui ya. Sekarang ini untuk nomor 13-nya ya. Bisa kalian catat terlebih dahulu. Nanti akan saya berikan soal berikutnya ya. Soal berikutnya nomor. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti bisa kalian ulang-ulang videonya atau di screenshot ya. Langsung di screenshot nanti biar bisa nyatet ulang. Karena Bu Ismi di sini waktunya terbatas, jadi ya langsung tak hapus nggak apa-apa ya. Nah, soal yang sama nomor 14 adalah bentuk trapesium ya. Trapesium siku-siku ya, ukurannya 12 cm, 8 cm, RT ya. Nah, ini menghadapnya berbeda dengan trapesium yang pertama. Maka selalu Bu Ismi ingatkan bahwa paling mudah buatlah trapesium itu hadapnya atau menghadapnya itu sama, biar perbandingannya juga enak. Balik saja, ini kan 27, yang atas P, yang ini 12 cm, yang ini S. Nah, jika trapesium I dan 2 sebangun ya, I dan I titik 2 sebangun, tentukan nilai P, Q, R, S. Kita jawab A dulu. Nah, P dulu yang kita cari, atau mau Q dulu juga boleh, tapi urut aja ya. P, maka P ini kita bandingkan dengan berapa? 12. Yang diketahui P kan di trapesium besar, maka ambil sisi trapesium besar. 12/8. P adalah 12 kali 12 dibagi 8, bagi 4 3, bagi 4 2, 12 bagi 2 6, 6 kali 3 untuk 18 cm. P sudah ketemu. Sekarang Q. Q dari segitiga kecil dibandingkan dengan 27. Sisi kecil yang diketahui lengkap 8/12, maka Q adalah 27 kali 8 dibagi 12, bagi 4 untuk 2, bagi 4 untuk 3. Terus 27 bagi 3 9, maka Q adalah 18 cm. Adalah podo 18 ya, tapi nggak masalah, kebetulan ini. Selanjutnya P, Q, R. R dibandingkan S. Lah, Bu, kok R-nya sama S sama-sama nggak tahu bagaimana ini mengerjakannya. Kalian jangan khawatir, karena kita punya pengetahuan tentang segitiga Pythagoras. Nah, maka dari apa yang diketahui di sisi lain, maka R itu bisa dicari. Coba kita identifikasi. Nah, ini kan ada segitiga siku-siku. 18 dikurangi 12 berapa? 6. Kita taruh sini 6. Oh, ini maksudnya 6. Benar. Yang ini 6, yang ini 8. Maka R adalah akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 ditambah 36 dapat akar 100. Akar 100 berapa? 10 cm. Nah, kalau R sudah ketemu ya, baru kita boleh yang namanya menggunakan perbandingan. Nah, perbandingannya seperti apa? S per 10 sama dengan 12/8. Ingat, yang namanya perbandingan itu harus seimbang.
Kalau atas dari sisi yang besar, maka sisi yang lainnya ya, yang atas juga harus dari sisi yang besar. S adalah 10 kali 12 dibagi 8, bagi 4 dapat 3, bagi 4 dapat 2. 10 bagi 2 dapat 5, maka S 15 cm. Nah, ini soal nomor 14A ya. Tentukan perbandingan keliling trapesium, tentukan perbandingan luas trapesium. Nah, yang soal B saya taruh di sini ya. Walaupun agak umpet-umpetan, ini saya taruh sini, B. L1 dibanding keliling 1 dibanding keliling 2. Keliling 1 bisa kita tambahkan semuanya ya. 12 ditambah 8, 20. 20 ditambah 10, 30. 30 tambah 18 berapa? 48. Kita tulis di sini ya. Jadi kalian bisa hitung lagi ya, hati-hati, teliti. Ketemu ternyata totalnya keliling 48 cm. Nah, selanjutnya bisa kita jumlahkan juga yang ini. Aduh, ternyata ya kotor semua ini. 18 ditambah 12 berapa ini? Untuk 30. 30 ditambah 27, 57. 57 ditambah 15 berapa? 57 ditambah 15. 7 tambah 5 berapa? 2 masih 1, 7, 2. Yang penting orang males menghitung ya. Jadi 72. Maka kalian bisa menyederhanakannya ya. Mau bagi berapa biar bisa sederhana? Silahkan. Misalkan dibagi 12 dapat berapa? 12 dapat 4. Dibagi 12 berarti dapat 6. Ternyata jawabannya adalah 2/3. Nah, itu untuk perbandingan kelilingnya. Luas juga sama, cari luas nanti bisa dibandingkan langsung ya. Muat gak ya di sini? Luas ya C. Luas 1 banding luas 2 setengah. A tambah B 18 ini 30 dikali tingginya 8 setengah. A tambah B 27 tambah 18 itu berapa? 27 tambah 18 berarti 45. Dah, kita coret setengahnya, bagi 15 dapat 2, bagi 15 dapat 3, bagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3, maka 2 kali 2, 4/9. Nah, itu adalah perbandingan keliling dan luasnya ya. Nah, selanjutnya soal nomor 15 ya. Tadi sudah ada 4, berapa ya totalnya? Sudah 3 soal ya. Jangan lupa dipahami, dipelajari ya. Nanti bentuk soal-soal yang lain itu juga kurang lebih seperti itu, hanya nanti bangunnya mungkin yang diganti. Kalau ini contohnya trapesium ya bisa jadi nanti belah ketupat ya, segitiga ataupun bangun yang lainnya. Nah, nomor 15 ini yang sering kali keluar ya. Kasus ini pada ujian nasional juga sering keluar ya, pada PTS, PAS. Nah, ini akan rumusnya sudah saya berikan ya kemarin. Semoga kalian kemarin juga nyatet semuanya. Nah, di sini prakteknya yuk, soalnya koyok ngene iki cah. Kita tulis C, E, ini A, B 4 cm, yang ini F 6 cm, ini 8 cm ya. Dah. Kalau seperti ini berapakah EF-nya? Nah, konsep yang kalian pahami kemarin ya, bahwa kesebangunan itu adalah perbandingan antara sisi-sisi yang satu dengan sisi bangun yang lain. Nah, kalau di sini kita amati, ini kan sebenarnya terdiri dari 2 buah segitiga.
segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. EF dicari. EF itu alas segitiga kecil, maka harus kita bandingkan dengan alas segitiga besar. Berapa ini AB-nya? 8 cm kita tulis. Nah, sisi yang kecil ini berapa? 6 cm. Sisi yang besar berapa? 4, Bu. Nah, itu kadang banyak yang salah. Bukan 4, melainkan 6 tambah 4. Jadi penting pelendung, kecil banding besar. Hati-hati, jangan sampai salah ya. Nah, EF bagaimana? 8 kali 6 dibagi 10. Maka ketemu EF-nya 48 dibagi 10 untuk 4,8 cm. Seperti itu. Nah, ada lagi yang agak berbeda di 15E ya. Oke, saya hapus dulu ya. Bisa di screenshot langsung nanti dipindah ke catatannya ya. Oke, yang E sekarang berbeda. Jadi nanti pada aplikasinya kalian tentunya ditemukan dengan berbagai macam paduan gambar ya. Maksudnya bangunnya macam-macam, nggak cuma trapesium, nggak cuma segitiga, tetapi kadang juga dikombinasi. Nah, yang penting pengetahuan kalian yang harus kalian pahami bahwa perbandingan satu dengan yang lainnya itu harus ya, nggak rapi piye mau teliti ya. Jadi kalau atas pakai yang kecil maka yang atas lainnya juga kecil. Sebaliknya kalau pakai besar maka ya yang lainnya juga pakai yang besar. Konsisten gitu. Nah, ini soal E ya, seperti ini. Saya gambar dulu. Ini ada segitiga dengan sudut-sudut yang hitam, itu artinya sudutnya sama ya. Nah, ini 7 cm, ini 6 cm. Ini B, ini C. Nah, Bu kok ruwet kayak gitu? Nah, jangan bilang ruwet dulu ya. Nah, kita jabarkan dulu. Ada berapa segitiga yang kita ketemui? Ada 2. Segitiga kecil yaitu B, C, D. Karena segitiga yang besar A, E, C. Yuk kita belah ya. Kita pecah segitiga kecil. Saya taruh di sini. Saya buat pencerminannya yang versi lebih kecil tapi sama posisinya. Maka ini saya kasih hitam-hitam ini menyatakan bahwa sudut ini adalah sama dengan E. Saya taruh B. Maka di sini adalah D, di sini adalah C. Kita lengkapi sisi-sisinya. BD 6 cm ya. Terus BC 7 cm. Pertanyaannya, tentukan CF. Nah, dikon goleki CF cah. CF itu yang mana CF-nya? Coba di situ perhatikan ya, soalnya salah. CF di situ coret saja diganti CD. Nah, ini loh yang ditanya. Artinya sebelum kita mencari CD ya, kita harus analisis dulu perbandingannya. 14 ini bersesuaian dengan sisi yang mana cah? Bersesuaian dengan sisi yang 7 ya. Sedangkan AC ini bersesuaian dengan sisi yang mana? CD. Kalau sudah paham ya, maka kalian bisa langsung mengerjakannya ya. Yuk kita bandingkan berapa banding berapa itu ya. 14 bisa dibandingkan dengan 7. Kita cari dulu yuk AE. Oh itu soalnya AE ya. AE ini juga belum diketahui, jadi bisa kita cari. AE per 6 cm sama dengan sisi besarnya 14 per 7 cm. Nah, dari sini maka AE adalah 6 kali 14 dibagi 7, coret-coret untuk 12 cm. Seperti itu ya. Dengan demikian ya, E ini yang belum diketahui AE sudah dicari ya. AB ini tidak bisa dicari karena DC belum diketahui ya. Jadi pertanyaannya tadi diganti AE saja. Nah, satu lagi yang akan saya bahas adalah yang F ya. F ini adalah pengembangan dari soal A ya. Dia trapesium tapi ada sisi yang tidak diketahui dan sejajar.
Yuk kita coba kerjakan. Jadi intinya Cah, latihan-latihan yang Bu Ismi berikan ya, jadi kalian coba dikembangkan lah ya. Soal itu banyak sekali kalau kalian mau nyari di internet ya. Kalau misalkan nggak punya ya, nggak bisa nyari di internet, pinjam kakak kelas, LKST, Mbak, Mas, minjam gitu ya. Jadi jangan males berusaha. Jadi kalau tidak dikembangkan, nggak banyak latihan ya, kemampuannya begitu-begitu saja ya. Nah sekarang ini yang ditanya EF. Nah EF ini saya berikan rumus, kalau ada trapesium ya, mau besar mau kecil, ini misalkan ada A, ini B, ini M, ini N, maka X adalah rumusnya gini, dikali silang A kali N ditambah B kali M dibagi M tambah N. Ini loh perbandingannya ya. Asal muasalnya juga sama, sisinya dibelah ya, bangunnya dibelah, ada trapesium kecil sama besar dan sisi-sisinya dibandingkan. Nah nanti dapat rumus seperti ini, bisa dicatat dulu ya rumusnya. A kali N, jadi A dikali silang dengan sisi yang bawah, B yang bawah dikalikan silang dengan sisi yang atas dibagi M tambah N. Nah ini rumusnya, coba kita praktekkan ya. Praktekkan ke soal tersebut, maka EF sama dengan 2 kali silang dengan 3, 8 kali silang dengan 6, dibagi sisinya berapa? 6 tambah 3, 2 kali 3 6 ditambah 48 dibagi 9, untuk berapa ini Cah? 54 dibagi 9, ternyata dapat 6 cm. Bu, nek jawabannya nggak pas bagaimana per-peran, tidak masalah ya. Yang penting konsep yang kalian terapkan di soal tersebut adalah sudah benar. Nah, sudah beberapa soal ya, cukup banyak yang Bu Ismi bahas hari ini ya. Nah, tolong soal tadi itu disalin di buku catatan ya. Kalian salin, kalian pelajari, kalian pahami ya. Nanti bisa kalian tambahkan ya, di-upload di tugas ya. Nanti akan saya berikan kolom tugas untuk catatan berikutnya ya. Jadi sementara minggu ini dan minggu kemarin itu fokus di catatannya. Catatannya sudah lengkap atau belum, sudah rapi atau belum. Nek emang belum, tolong dirapikan ya. Bisa minjem temannya yang terdekat buat ditiru. Kelas A itu sudah banyak yang mengumpulkan dan alhamdulillah saya koreksi catatannya lengkap ya. Contoh-contoh soalnya juga ditulis ya. Saya sangat apresiat sekali dengan yang seperti itu. Yang belum ya, kelas 9C mohon untuk mengumpulkan, karena satu pun belum ada yang mengumpulkan. Jadi kelas A, B sudah sebagian, sudah cukup banyak yang mengumpulkan, kelas C yang belum sama sekali ya. Jadi foto saja catatannya, upload di Classroom untuk tambahan nilai tugas ya. Tugas-tugas yang sebelumnya misal ada yang belum juga tolong di-upload ya. Walaupun telat, insya Allah masih saya terima walaupun nilainya kurang ya. Baiklah, sekian pertemuan hari ini ya. Semoga sedikit penjelasan dari saya bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Tak lupa selalu kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di Madrasah Rodotus Suban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.